Saya Muhammad Abdillah. Saya Utami Rahmawati. Saya Indah Pratista. Saya Ferran Delviano. Saya Andisa Rakil Ahmad. Saya Nur Halidah. Saya Sofina Sana. Saya Wulan. Saya Muhammad Ardian Sajawar. Saya Mastang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi terkait dengan prinsip dasar akuntansi perbankan. Mata kuliah, akuntansi perbankan dan lembaga keuangan. Jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu terdiri dari 10 orang. Yang pertama Muhammad Abdillah, Mastang, Ferran Delviano, Utami Rahmawati, Wulan, Nur Khalidah, Muhammad Adrian Syajabar, Indah Pratista, Andi Sara Akila Ahmad, dan Uswatun Hasanah. Berikut subtopik yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian bank, yang kedua ada akuntansi bank, yang ketiga ada laporan keuangan bank, dan yang keempat ada komponen laporan keuangan bank. Masuk pada subtopik yang pertama yaitu pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang pada umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan akuntansi adalah kegiatan mencatat, menganalisis, serta melakukan pelaporan yang terkait dengan keuangan dan transaksi keuangan. Terkait pengertian ini, antara akuntansi perusahaan dengan akuntansi perbankan memiliki persamaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akuntansi bank. Pengertian akuntansi perbankan sendiri adalah kegiatan pencatatan, analisa, serta pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah bank. Pengertian ini harus dibedakan karena arus kas masuk dan keluar antara perbankan dengan perusahaan berbeda. Karena itu, format laporan transaksi antara bank dengan perusahaan juga berbeda, yang mana untuk bank sudah diatur oleh PAPI atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Terdapat dua prinsip akuntansi perbankan, yaitu adalah yang pertama, pencatatan pendapatan berbasis cash. Pendapatan utama perbankan berasal dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Pendapatan bank memiliki hubungan berbanding lurus antara waktu dan tingkat bunga. Jadi, semakin lama waktu penggunaan kredit dan semakin besar tingkat bunga yang ada, maka pendapatan bank juga semakin besar. Yang kedua yaitu pencatatan biaya berbasis akrual. Pencatatan biaya pada perbankan dilakukan secara akrual. Salah satu jenis biaya yang ada adalah biaya dana. Biaya dana merupakan biaya terbesar yang ada di bank. Besar kecilnya biaya dana ditentukan dari waktu untuk menggunakan biaya tersebut dan tentu saja tingkat bunga yang berlaku. Selain biaya dana, juga terdapat biaya lain, yaitu prepaid expense dan deferred change. Kedua biaya tersebut digolongkan dalam biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, pencatatan sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat biaya adalah sistem akrual. Selanjutnya, manfaat akuntansi perbankan. Yang pertama, menyajikan informasi keuangan. Manfaat akuntansi perbankan yang pertama adalah menyajikan informasi keuangan, karena dengan adanya pencatatan apalagi analisis, tentu ada data yang bisa dilaporkan. Yang kedua, sebagai data untuk membuat keputusan. Akuntansi perbankan dijalankan oleh bank untuk mendapatkan data yang akan dijadikan sebagai sarana untuk membuat keputusan atau kebijakan. Karena dari data-data itulah, kondisi dana dan pendapatan bank bisa terbaca dengan jelas dan detail. Yang ketiga, sebagai alat pengendali keuangan. Manfaat akuntansi perbankan yang ketiga adalah sebagai alat pengendali keuangan. Jika ada pencatatan transaksi keuangan, tentu akan kelihatan seberapa kuat finansial yang dimiliki bank. Yang keempat, mempermudah proses evaluasi moneter. Dengan adanya akuntansi keuangan, proses evaluasi moneter akan lebih mudah, karena di sana juga ada analisis keuangan sekaligus pelaporan dari hasil analisis tersebut.
Proses evaluasi moneter sendiri sangat penting untuk dilakukan, apalagi bank adalah lembaga yang menjadi rujukan pemerintah untuk mengetahui kondisi moneter nasional terkini. Yang kelima, menyediakan titik tumpu alokasi keuangan. Dengan adanya akuntansi keuangan, tentunya segala transaksi dana dan biaya bank akan tercatat. Dari situ akan terlihat celah yang bisa dijadikan dasar kebijakan terkait dengan alokasi keuangan. Akuntansi keuangan bisa dijadikan titik tumpu alokasi keuangan apabila pencatatannya dinyatakan sempurna. Yang keenam, mencegah bank dari pailit. Manfaat akuntansi perbankan yang terakhir adalah mencegah bank dari pailit. Karena kondisi keuangan sudah diketahui di awal sehingga langkah kebijakan bisa diambil dengan cepat sebelum kolaps. Selanjutnya yaitu laporan keuangan bank. Pengertian laporan keuangan bank adalah sebuah laporan keuangan yang tersusun dan menjadi bentuk tanggung jawab manajemen bank serta pihak kepentingan kinerja keuangan bank. Dalam pertanggungjawaban ini biasanya dilaporkan selama satu periode yang sudah ditentukan. Untuk menyusun laporan keuangan atau akuntansi perbankan, Anda dapat menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI. PAPI mengatur khusus transaksi perbankan. Adapun dasar hukum PAPI adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP. Harta pada perbankan seperti penempatan dan penyimpanan dana dalam kredit, penanaman dana aktiva tetap, dan dana lainnya juga berbeda. Sementara modal bank meliputi modal saham, premium saham, laba ditahan dan laba tahun berjalan, dan hutang bank meliputi dana pinjaman dan dana masyarakat dan dana lainnya. Materi berikutnya jenis laporan keuangan bank. Dilihat berdasarkannya waktunya, bahkan jenis laporan keuangan bank memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan bulanan ini disiapkan selama setahun dan pencatatannya setiap akhir bulan. Laporan keuangan bulanan ini juga merupakan kebijakan antara kantor pusat dan seluruh cabang bank hingga perwakilan bank. Yang kedua, laporan keuangan triwulan. Pada laporan keuangan ini dipersiapkan setiap 3 bulan selama setahun, misalnya Maret, Juni, September, dan Desember. Selain itu, laporan ini juga harus disajikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan ini biasanya dipersiapkan setiap tahun ini, di mana laporan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan bank menyeluruh. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan bank. Selanjutnya, komponen laporan keuangan bank. Berikut ini ada beberapa komponen laporan keuangan bank, yaitu yang pertama, laporan neraca bank. Adapun komponen laporan neraca bank yang meliputi unsur-unsur yaitu giro, kredit, pos deposito, penempatan Bank Indonesia, surat berharga, dan obligasi. Penyisihan penghapusan aktiva. Yang kedua, laporan laba rugi bank. Laporan laba rugi yang merupakan sebuah laporan dalam memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan suatu perusahaan selama periode tertentu. Secara bentuknya, laporan laba rugi ini disajikan secara multiple step maupun berjenjang. Yang ketiga, laporan komitmen dan kontingensi. Komponen laporan ini akan disebut sebagai rekening administratif yang dapat disajikan secara terpisah mengenai antara komitmen dan kontingensi. Selain itu, dalam mempermudah pencarian transaksi off balance hingga posisinya, laporan ini akan memberikan secara rinci berdasarkan tagihan serta kewajiban secara berturut. Ya, baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami, kelompok 3, terkait dengan materi prinsip dasar akuntansi perbankan.
Dan kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.